sekecil apapun dan sebesar apapun hambatan itu tetaplah menghantam pelan-pelan. Kita bagaikan air yang melawan batu, sedikit-sedikit tapi akhirnya batu itu akan hancur. Halo kawan aksi, hari ini kita akan berbincang dengan sosok yang membuktikan bahwa integritas bukan hanya slogan, tapi bisa diwujudkan lewat aksi nyata. Nah, tamu kita hari ini adalah seorang perwira polisi inspiratif, penerima Hugeng Awards 2025 kategori polisi inovatif. Hugeng Awards sendiri adalah ajang penghargaan yang dipersembahkan oleh Detik.com bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengapresiasi sosok polisi yang inovatif, berdedikasi, dan berintegritas. Nah, Kak Ulfa ini membuktikan perubahan lewat terobosan sederhana bisa memberikan dampak besar bagi pencegahan pungutan liar di layanan publik. Yuk kita ngobrol langsung dengan Ibtu Andi Sri Ulfa Basso. Kak Ulfa, apa perasaan kakak waktu tahu bahwa kakak menerima Hugeng Awards? Perasaan waktu saya menerima Hugeng Awards itu sebenarnya saya tidak nyangka, tapi sebuah kebanggaan karena saya tidak pernah bermimpi dan tidak pernah berhayal untuk mendapatkan Hugeng Award. Tapi alhamdulillah karena buah dari hasil mengikuti SPAK dan menjalankan materi apa yang ada dari SPAK, sampai saya mendapatkan Hugeng Award itu sangat luar biasa dan sangat bangga. Nah, ini kan untuk mendapatkan Hugeng Award itu karena inovasi meja tanpa laci. Boleh cerita nggak, Kak? Jadi meja tanpa laci itu saya bentuk pada saat saya berdinas di Polsek Panakukang 9 tahun yang lalu. Itu 2014 ya. Meja tanpa laci muncul itu sewaktu saya habis ikut TOT di SPAK di Sorong, pencegahan korupsi. Dengan materi itu, dengan teori yang pernah saya terima dari Pak Ganjar, Bu Judith, Bu Yeye dan segala macamnya itu saya terapkan. Sampai muncul inovasi meja tanpa laci, bagaimana saya tidak melakukan itu. Jadi bukan cuma sebuah simbol, tapi ternyata betul nyata mencegah perilaku koruptif itu. Nah, itu kan nggak mungkin, menurutku ya, sulit untuk memulainya, membayangkan meja tanpa laci. Apa aja, Kak, selama perjalanan mewujudkan si meja tanpa laci ini, apa aja tantangan yang kau hadapi? Tantangannya sih sebenarnya kalau mau dipikir berat, tapi setelah kita jalani dengan cuek saja, jangan dihiraukan, ya alhamdulillah ringan. Jadi tantangannya itu ada yang mengatakan KPK tingkat kecamatan, so bersih, so cuci, tapi ya biarkanlah. Yang penting saya mau berubah, saya tidak mau kayak dulu lagi. Tapi sempat ada keraguan nggak? Karena kan banyak, iya aku sempat baca sih Kak Ulfa disebut KPK tingkat kecamatan lah, sok suci, sok bersih. Ada nggak kemudian setelah menerima komentar netizen itu, kemudian jadi ragu atau seperti apa gitu? Sebenarnya kalau ragu tidak, karena memang mantap ya. Ya sudah apapun resikonya. Yang jelas tidak ada pemujatan kalau kita melakukan hal yang baik, yang positif. Benar. Nah, setelah inovasi itu berarti berjalan sudah 9 tahun. Saat ini dampaknya sudah sejauh apa, Kak? Alhamdulillah sampai detik ini pun semuanya normal-normal saja. Sudah menyebar ya. Bahkan alhamdulillah dengan adanya itu dapat golden ticket, dapat reward dari Hugeng Award juga, yang semuanya tidak pernah saya mimpikan dan tidak pernah saya sangka-sangka akan dapat itu. Menurut Kak Ulfa sendiri nih, ini kan sebenarnya kita sebutnya tuh inovasi kecil. Inovasi sederhana, tapi bisa berdampak terhadap pencegahan korupsi. Bagaimana Kak Ulfa melihat hal tersebut? Ya betul, kalau sebenarnya ini sebenarnya saya cuma coba-coba dan pertamanya. Tapi setelah betul kita bisa melakukan, ya kenapa kita tidak lanjutkan? Pertamanya kan di Polsek Panakukang, begitu habis sekolah lanjut ke Polresta Kalar, dan alhamdulillah di sana bisa juga. Jadi betul merusak, nilainya kecil, tapi alhamdulillah dampaknya besar.
Emang benar ya kalau misalnya mencegah korupsi itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Dari Kak Ulfa mencoba untuk diri sendiri ternyata malah menyebar kemana-mana gitu. Sampai dapat Hugeng Award, alhamdulillah. Nah sebenarnya tokoh inspiratifnya siapa sih? Sampai mau berbuat seperti itu kan maksudnya itu memang hal yang sewajarnya sudah kita lakukan ya Kawan Aksi. Cuman kan untuk memulainya mungkin sulit. Siapa yang menjadi inspirasi dari Kak Ulfa? Ya sebenarnya orang tua sebenarnya, keluarga sebenarnya. Ya bapak. Kalau dari segi ini ya harga diri lah sebagai seorang polisi wanita sebenarnya. Tapi kalau tokoh itu saya, orang tua saya sebenarnya, bapak. Karena memang beliau itu punya jabatan bagus, punya pekerjaan bagus, tapi hidup kami ya begitu-begitu saja karena tidak mau mengambil hal yang bukan haknya. Itu. Memang itulah pentingnya pencegahan korupsi dari rumah ya, dari keluarga karena langsung dicontoh oleh anak menjadi inspirasi. Maaf, kakaknya Kak Ulfa juga, orang tua Kak Ulfa juga polisi kah? Beliau mantan anggota DPR di Kabupaten Bulukumba, pernah memborong juga, petani, ya, berkebun. Tapi yang saya ingat. Yang kami dapatkan dari rumah itu hasil dari kebun, bukan dari kita. Makanya kata orang kalau PNS atau pejabat jujur nggak kaya-kaya ya? Nggak kaya-kaya. Nggak kaya-kaya, karena memang hasilnya sesuai sama apa yang dia dapatkan dengan lurus gitu ya. Nah, Pak, aku pengen tahu nih, momen apa sih yang berkesan sepanjang perjalanan karir sampai sekarang? Ada satu cerita menarik nggak yang berkaitan dengan integritas ini? Sebenarnya kalau menarik semuanya menarik. Yang jelas selama meja tanpa laci ini berjalan, yang tidak pernah saya bayangkan itu saya dapati sekarang, kenal dengan para pejabat. Orang takut sama KPK, ternyata KPK yang undang saya. Selain itu juga mengeluarkan diri saya yang sebelumnya menjadi kembali ke orang tua saya lah. Kembali ke keluarga ke keluarga. Nah, aku pengen tahu nih Kak Ulfa, apa ada nggak tips atau pesan-pesan Kak Ulfa misalnya untuk kawan aksi atau mungkin bagian dari teman-teman saya perempuan anti korupsi yang sebenarnya pengen banget memulai inovasi-inovasi kecil, pengen banget memulai anti korupsi itu dari diri sendiri, tapi banyak banget hambatannya. Ada sarannya nggak? Kalau hambatan pasti ada. Pasti ya. Iya. Jadi kalau yang pernah saya alami, sekecil apapun dan sebesar apapun hambatan itu tetaplah menghantam pelan-pelan. Kita bagaikan air yang melawan batu, sedikit-sedikit tapi akhirnya batu itu akan hancur. Wah, setuju banget aku. Sedikit demi sedikit, jadi jangan ragu kalau aksi kalau misalnya mau memulai sikap anti korupsi minimal jujur ya Kak ya. Dari diri sendiri kita tanamkan 9 nilai anti korupsi. Terakhir nih Kak Ulfa, ini kan kita mau memperingati hari peringatan anti korupsi sedunia. Apa harapan Kak Ulfa sendiri untuk pemberantasan korupsi di Indonesia? Tapi harapannya semoga perempuan hebat di Indonesia adalah inspirasi perubahan, gerbang utama untuk anak-anak kita, masa depan kita untuk mengajarkan perilaku yang baik. Kenapa? Kenapa perempuan? Karena gerbang utama untuk anak dan suami untuk tidak melakukan perilaku koruptif. Dari perempuan. Ya, dari ibu, dari rumah. Ya, dan dari utamanya rumah. dari diri sendiri. Betul. Ya, Kak, aku penasaran ini pertanyaan baru keinget. Siapa sih sosok Kak Ulfa ini di luar seragam ini Kak? Siapa Andi Sri Ulfa di luar seragam? Apa hobinya apa? Atau punya ikut komunitas lari atau komunitas nonton film mungkin? Pasti ada sosok manusia biasa nih di balik seragam ini. Hobinya apa? Apa hobinya Kak Ulfa ini? Hobinya ngejagain orang. Terlihat sih dia memang iseng sekali nih kawan aksi. Kalau hobi main game. Ini online ngopi. Kalau Jailin Juniornya. Dulu waktu sebelum sakit, ya olahraganya volley. Seneng ya, seneng olahraga sama seneng ngejailin orang ya? Sepeda dengan trail, tapi semenjak sakit berhenti total.
Ya, kita mungkin pindah olahraga ya, yang tidak membuat ya, makan saja ya. Makan saja. Oke, Kak Ulfa, makasih ya Kak Ulfa. Selamat Hari Anti Korupsi nih. Semoga sukses. perjuangan Kak Ulfa bisa menyebar semakin banyak ke perempuan-perempuan anti korupsi lainnya. Oke, salam anti korupsi. Dadah Koneksi.